العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقال رضي الله عنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبشر أصحابه ويقول قد جاء شهر رمضان شهر افترض الله عليكم صيامه وتفتحوا له أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa dikala hampir Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu kalimatnya beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau, qad jaa syahrul Ramadan. Beliau mengatakan telah datang untuk kita bulan Ramadan, syahrun iftaradallahu alaikum siyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan bagi engkau semua berpuasa di bulan tersebut. Wa tuftahu fihi abwabus sama, dan di bulan Ramadan tersebut dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallaqu fihi syayatin, dan dibelenggu di bulan Ramadan tersebut iblis ataupun syaitan. Wa fihi lailatun hiya khairum min 1000 syahr, dan di bulan Ramadan tersebut salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus, di mana di bulan itu diberikan satu malam yang di mana setiap orang yang beribadah di malam tersebut ia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang di mana padanya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sebagai menjadi media petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang sebaik-baiknya petunjuk dan sesuatu yang menjadi pembeda antara hak dan batil. Sampai hampir ya kalau malam Kamis lah ya kalau mun kada hujan ya kalau mun hujan kan ya amun hujan esoknya Jumat ya kalau jujur ya esoknya Jumat cuma tetap ya puasa hari Kamis nyambat nah Jumat esoknya. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang kita disuruh untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bahkan ibadah nang sunnah ditulis sebagai ibadah fardu, dan ibadah nang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking muliana ini bulan Ramadan. Disebutkan di dalam satu faidah oleh Syekh Abu Bakar An-Naisaburi, beliau menyatakan sami'tu Muhammad bin Abdul Malik yaqulu sami'tu Yazid ibn Harun yaqulu sami'tu Mas'udi yaqulu balaghani anna man qara'a surat al-Fath yakni inna fatahna laka fathan mubina.
Jadi sidin sampai kepadaku satu kabar daripada seorang ulama nang beliau mengatakan barang siapa nang membaca inna fatahna laka fatham mubina ila akhir liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya khala wa yansurakallahu nasran aziza. Ya khala inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Kapan membacanya? Awwala lailatin min Ramadan fi salatit tatawwu, di malam pertama bulan Ramadan. Kapan? Di sembahyang sunnah tasarah. Pian sembahyang sunnah nang apa membaca? Ya halak. Hendak sunnah ba'diyah maghrib kah, atau misalkan mulai di sembahyang tarawih kah, terserah. Pemulaan aja ya Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa faedahnya? Hufidha dzalikal 'am, maka kita akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun tersebut. Cuman membacanya di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan tersebut kita disuruhkan untuk memperbanyak ibadah serta memperbanyak kalimatun thayyibah. Misalkan nangkaya membaca istighfar, kita disuruh untuk lebih banyak memperbanyak, lebih banyak membaca istighfar, atau lebih banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap bahwa kita tidak akan keluar daripada bulan Ramadan kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, hendaklah ia menjadikan puasanya kada hanya sekadar untuk menahan haus dan lapar. Jadi puasa seseorang di bulan Ramadan kada hanya sekadar menahan haus serta lapar, karena di bulan Ramadan tersebut menurut daripada apa yang diceritakan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, bahwa puasa itu sejatinya disuruhkan atau disyariatkan untuk menahan serta menekan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Jadi hawa nafsu harus ditekan dengan sebab ibadah puasa. Karena pada ketika itu sekiranya nafsu dijadikan, pada ketika nafsu itu dijadikan, nafsu adalah salah satu makhluk nang kada pemaasian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di mana ketika nafsu itu dilaparkan oleh Allah, maka dikala itulah ia mau mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan dan ia adalah hamba. Maka pada ketika itulah disyariatkan untuk melaksanakan puasa, untuk menekan dan mengalahkan hawa nafsu tersebut. Karena nafsu itu kada kawa dimatiakan selama orang masih hidup lagi, kecuali orangnya mati sudah, mati juga nafsunya. Jadi menekan hawa nafsu adalah perkara yang diharuskan dengan ibadah puasa tersebut. Nafsu itu macam-macam. Mungkin kada harus sewayah berpuasa itu menyambat orang, menghibah orang, mahiri orang,
ketujuh mencari-cari apa keburukan orang ataupun yang lain. Kada sekadar itu menahan hawa nafsu. Kadang banyak hawa nafsu nang secara kada langsung kita turutakan karena kita menganggap itu perkara nang sah-sah aja. Misalkan, ya kalau ini sudah jadi kebiasaan apabila bulan Ramadan, kada sekadar parut nang lapar, mata lapar jua, ya kalau. Padahal sewayah buka puasa sagelas banyu, kurma 2-3 biji, ya kalau wandai paling 2 sendok menyendok, sisanya aku pikir makan nasi sudah, ya kalau. Tapi pang apabila sudah ke pasar Ramadan, ya kalau namun kawa sabarataan macam wadai dirasai sabarataan 5 macam 6 macam wadai, padahal sudah wayah buka puasa gini imbah tanginom es kasagalas asa kanyangam sudah melihat wadai, ya kalau asa kada kepingin lagi kain aja nyambung imbah tarawih manangam lagi sudah. Sudah kekanyangan parut imbah buka tarawih bilang kebayanya kau bergerak sudah, ya kalau tutup kini imbah tarawih babai aja bulik paling kita kada lawas taguring manang tagawil lagi wadai nang tadi nang kabanyakan tadi, apalagi mun sudah sahur jangankan wadai sahur nih bepilih benar makanan tuh memilih makanan ujungannya mie lawan hintalo nang iyanya nang kayak itu segala sesuatu nang dicukupkan pada ketika kita mengerjakan ibadah bulan Ramadan. Wala tasrifu, jangan kita bersikap berlebihan pada ketika bulan Ramadan. Lebih aja setahun sekali, bujur setahun sekali. Cuman kira-kira mun sekali hadap kada juga kalau menang 3-4 macam wadai sekali mahantam kada juga. Cukupakan apa nang kita sudah merasa bahwa itu cukup untuk pembukaan kita, ya sudah kita pikirkan tentang beribadah. Nah itu aja lagi sudah. Karena suruhan di bulan Ramadan memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan memperbanyak makanan pada ketika berbuka puasa. Ya kalau bujur aja, lis-saimi farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabb. Ya kalau bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama, ia gembira pada ketika ia berbuka puasa. Kenapa? Karena ia berbuka puasa dan telah melewati segala ujian yang Allah Ta'ala berikan pada ketika ia berpuasa di siang hari. Bukan masalah banyaknya macam makanan yang kita makan pada ketika berbuka, kada. Inya melewati ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya pada siang hari berpuasa, yakni dikala ia menahan haus serta dahaga, berikut menahan gejolak hawa nafsunya, ya kalau kemudian ia memanfaatkan kebanyakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Namun kita ya kalau bujur aja ya, qiyamul lail kita di bulan Ramadan, kita memperbanyak untuk bangun malam di kala bulan Ramadan. Cuman kadang gesan beribadah, banyak begadang kita malam ya kalau. Nah, begadang bulan Ramadan, dan esoknya apakah kita memperbanyak ibadah? Kada, kita membalas esoknya guringan. Nah, iyalah. Mun sudah siang ya kalau wayah puasa, jangankan hendak memperbanyak ibadah ya kalau
siang puasa itu jariji aja gin kulir bergerak. Nah, jariji dengan aja kulir bergerak. Nah, apalagi ikongnya. Bilang hendak balingkun aja. Jaka kawa paribahasanya bule itu ya kalau ada bangunan lagi, ya kalau guring imbas sembahyang subuh, bangun imbas sembahyang asar. Cuman untung ada sembahyang zuhur. Nah, wala tasrifu, jangan pernah kita berlebih-lebihan. Boleh kita hendak menghidupkan malam, cuman hidupkan malam dengan ibadah, jangan begadang. Apabila cagaran-cagaran yang kita gawi jua malam baik guring, sekiranya esok ada tenaga untuk berpuasa. Ya Allah, jangan malam kaluyuran, siangnya talingkar. Ya Allah, tenang kebiasaan kita, kebiasaan jadi rutinitas kita di bulan Ramadan. Matian siang, malam hanya hidup. Ya Allah, itu. Pokoknya bila bulan Ramadan, ya Allah, hendak saban bulan Ramadan itu sudah. Apabila misalkan pagi mulai imbah sembahyang subuh sampai marah tengah hari itu pian lihat aja jalan habian sepanjang Palajau ini sunyi insyaallah, sunyi. Nah kayak nang kampung imbah hari raya tak? Cuman kan makin bulan hidupan manusianya, makanya imbah sembahyang asar hidupan tak? Nah hidup dah tuh jaga belanja. Nah amun imbah sembahyang zuhur tuh hidup aja bang sepalihan nang buka warung. Ya Allah. Nah, wala tasrifu, jangan kita artinya berlebihan pada ketika mengerjakan sesuatu di bulan Ramadan. Bahkan indal ibadah, pada ketika kita beribadah pun jangan berlebihan. Ukuran nang sasadangannya aja, nang sekiranya kita mampu untuk mengamalkan ibadah tersebut. Misalkan ulun memadahkan nang kaya selama kaya qiyamul lail, sembahyang malam, jaka bujur sembahyang malam bagus, artinya memanfaatkan waktu untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah bagus. Cuman jangan juga sembahyang malamnya kada seberapa, begadangnya nang sampai ke subuh. Iya amun sampai ke subuh kadang tuh nak ini sembahyang malam, ya kalau biasanya sembahyang malam imbah tarawih itu kada guringan lagi tak. Nah sampai ke tengah malam, imbah tengah malam sembahyang, yalah imbah sembahyang guya, ya kalau pas imbah sahur kekanyangan tak guring, sembahyang malamnya tagawi, subuhnya parai. Nah kayak apa ceritanya? Kenapa? Karena qiyamul lail sejatinya sunnah, subuhnya wajib, nang sunnahnya tagawi, nang wajibnya nah taburirit ya kalau tertinggal. Kemudian nang apa lagi? Di bulan Ramadan kita disuruhkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, sekiranya hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah kepadanya bahwasanya aku hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan menerima, mengabulkan segala dakwah atau doa-doa hambaku tersebut apabila ia meminta kepadaku. Dikatakan bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit, dan dikarenakan itu maka ulama berkeyakinan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di keseluruhan bulan tersebut doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun misalkan ada waktu khusus di mana di satu hari ada tempat doa mustajabah, atau di satu bulan ada beberapa hari nang di sana waktu khusus untuk diijabah doa, maka bulan Ramadan adalah satu bulan nang mulia
nang di bulan tersebut sabulanan waktu mulia untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makhsus fi bawatinil ijabah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dikhususkan bahwa seluruh waktu di bulan Ramadan adalah mulia. Kada bapi pilihan siangkah, malamkah, seberataan waktu itu adalah waktu nang dimuliakan. Nah, kadang ada nang mengambil dalil nang kayak ini, naumus shaim ibadah, guringnya orang nang berpuasa adalah ibadah. Nah, makanya lalu dari dalil tersebut ada nang mentakwilkan bahwasanya apabila puasa kada usah gin bahimat beribadah, cukup guring aja bernilai ibadah, ya seharian guring. Nah, itu tak salah takwil. Maksudnya itu waktu istirahat daripada orang nang berpuasa terhitung ibadah. Ya, kalau di salah-salah pengerjaan ibadahnya, misalkan inya beribadah, ya kalau nah kemudian kada kawa bang beribadah setarusan, mesti ada istirahatnya, dan istirahatnya tersebutlah itu tak hitung ibadah juga. Nah kayak itu ya, misalkan seharian beribadah ada waktunya inya kebiasaan guring, misalkan limbah sembahyang zuhur inya guring ya kalau, nah maka waktu guringnya tersebut itu terhitung ibadah, bukan seharian disuruh guring, kada. Naumus shaim ibadah. Nah, itu hati-hati juga kita. Dalil tah ya kalau dalil bujur ya, dalil cuman mempergunakan dalil nang ini nang berlebihan. Kada sesuai lawan peruntukannya. Nang dimaksud itu waktu istirahat di salah-salah ibadah, ini kada banyak istirahatnya pada ibadahnya. Maksud tuh memperbanyak ibadah ketimbang istirahat. Kemudian memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk memperbanyak bekal sekiranya kita keluar daripada bulan Ramadan, ada nang kita bawa dan kita amalkan sampai kepada keluarnya kita di bulan Ramadan. Misalkan nang kayak ini, di bulan Ramadan disuruh memperbanyak istighfar, disuruh memperbanyak qiraatul Quran. Ayo silahkan kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Cuman kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan jangan sampai ampih ketika kita keluar daripada bulan Ramadan. Ini apabila misalkan keluar Ramadan tamat juga Quran sudah, ada lagi sambung di Ramadan akan datang ya kalau. Nah berarti sebulan Ramadan membaca Al-Quran 11 bulan parainya. Nah khusus bulan Ramadan hanya berasi Quran, imbah bulan Ramadan parai pulang, bandak pulang atas lamari, badabu bulan Ramadan akan datang hanya harta pakai pulang. Jangan kayak itu. Harusnya bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan pembelajaran. Ya kalau sebulan pembelajaran, sisanya untuk mengamalkan apa nang di luar Ramadan. Nah, kita disuruh latihannya di bulan Ramadan supaya kawa diamalkan setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Nah, baca Al-Quran bulan Ramadan ya kalah. Nah, sampai kena keluar di bulan Ramadan tetap amaliyah tersebut kita kerjakan, rutinitas itu kita kerjakan. Makanya di bulan Ramadan itu kita menambah ibadah, cuman jangan israf, jangan berlebihan. Nang sekiranya ibadah tersebut bisa kita amalkan apabila kita sudah kita keluar pada bulan Ramadan. Nah, ya kan? Ilmu itu akan bisa dimanfaatkan apabila kita memahami dengan benar bagaimana tata cara mempergunakan ilmu. Ya kalau sama nang kayak tadi, an-naumus shaim ibadah. Kita hanya mendengar
apabila misalkan orang nangguring dalam keadaan berpuasa, lebih-lebih lagi puasa Ramadan, terhitung ibadah. Kita mendengar itu sebagai dalil, akan tetapi haruslah kita fahami maksud daripada dalil itu apa. Artinya mempergunakan waktu istirahat memang ibadah, cuman perbanyak ibadah tersebut dan waktu istirahatnya terhitung pula dalam ibadah. Jadi ilmu sekiranya ia didengar, maka harus kita berusaha untuk memahaminya supaya jangan tersalah. Dan pada ketika kita memaham, maka kita akan mendapatkan faedah ilmu yang kita pahami apabila kita mengamalkannya. Namun sudah paham, ayo sedikit demi sedikit kita amalkan. Pada ketika kita mengamalkan, maka belajarlah untuk ikhlas pada ketika mengamalkan ilmu tersebut. Jangan berharap macam-macam kecuali sekiranya Allah Ta'ala senang dengan amal kita. Karena cukuplah sesuatu yang lebih nikmat daripada syurga apabila Allah Ta'ala senang lawan kita. Dan cukuplah sesuatu yang lebih menyakitkan ketimbang neraka apabila Allah Ta'ala murka lawan kita. Jadi al-amalu bil ikhlas, amal tidak akan pernah manfaat kecuali amal itu dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian ketika kita ikhlas dalam beramal, maka untuk mendapatkan nilai yang lebih, maka tidak ada keikhlasan kecuali kita harus mengerjakannya dengan istiqamah. Nah, jadi ilmu harus dipahami, faham harus diamalkan, mengamalkan harus ikhlas, dan ikhlas harus istiqamah. Itulah pemahaman, itulah runtutan daripada apa yang harus kita kerjakan ketika kita ingin mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita tuntut. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang sangatlah berkesan untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita, memberikan kemanfaatan untuk kita, dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta keafiatan dalam tuntunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala guna menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baik ibadah, dengan seikhlas-ikhlas ibadah, sehingganya kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali kita mendapatkan keberuntungan yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbil alamin. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله كله ونعوذ بك من هال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص وطلب العلم ونشر بك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.